Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap kita belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, oke, seperti biasanya, pertama, agar kegiatan belajar kita bernilai ibadah, saya mau satu orang dulu pimpin doa sebelum kita belajar. Silakan, Mauliani. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mauliani sudah dipimpin doanya. Selanjutnya, kita absen dulu. Link absennya di deskripsi grup di WA. Jadi silakan absen di sana saja. Nah, oke, hari ini saya share screen dulu supaya kita lihat. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu ikatan kovalen dan sifat senyawa kovalen. Nah, sebelum kita masuk, peraturan kelasnya sama. Jadi peraturannya itu yang pertama, sebisa mungkin kita on kamera. Jadi yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu kameranya. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Ini pertama, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pembelajaran daring kita hari ini dengan pendekatan saintifik dan dengan model pembelajaran PBL, kita diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab sehingga kita dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen serta menunjukkan sifat-sifat senyawa kovalen melalui percobaan virtual lab dengan diskusi berdasarkan informasi dari berbagai sumber informasi dengan tepat, terampil, dan penuh tanggung jawab. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tahu dulu bagaimana pemahaman anandaku semua di materi sebelumnya. Kenapa unsur-unsur itu cenderung berikatan? Ada yang tahu? Oke, silakan Abil. Kenapa unsur-unsur cenderung berikatan? Unsur-unsur berikatan dengan unsur lain karena unsur cenderung untuk stabil. Jadi ia berikatan dengan unsur lain untuk menjadi stabil dengan ikatan ion maupun kovalen. Saya kira di sini sudah paham semua kenapa unsur-unsur cenderung berikatan. Selanjutnya, di sini ada satu gambar. Gambar apa ini? Gambar air, Pak. Oke, gambar air. Rumus kimianya? H2O, Pak. Oke, betul sekali. Jadi air itu rumus kimianya H2O. Nah, di situ ada dua unsur, ada unsur H dan ada unsur O. Jadi ada dua unsur yang berikatan. Nah, di situ apakah air itu atau H dengan O itu bersatu dengan sendirinya? Saya kira tidak. Jadi H dengan O itu ada ikatan yang mempersatukan mereka. Nah, ada yang tahu ikatan apa itu? Nah, sehingga untuk itu hari ini kita akan belajar terkait dengan ikatan kovalen. Oke, selanjutnya di sini saya punya video. Saya mau sama dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, oke, bisa kita mulai videonya? Bisa, Pak. Oke, silahkan disimak baik-baik. Neon itu stabil dengan berdiri sendiri, sementara F kita lihat nanti berdua baru stabil. Nah, dari video ini bisa dilihat pertanyaannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang pertama, mengapa unsur gas mulia itu berada dalam kondisi stabil di alam? Kemudian yang kedua, bagaimana cara unsur selain gas mulia itu mencapai kestabilan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana cara unsur-unsur yang sama-sama membutuhkan elektron itu saling berikatan. Nah, oke, untuk menjawab masalah ini kita bagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Saya yakin kita juga masih ingat teman kelompoknya masing-masing. Jadi langsung silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Link kelompoknya sudah saya bagikan di kolom chat. Saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Yang sudah di kelompok dengar suara saya toh? Untuk mendiskusikan ini kita punya waktu 20 menit.
Nah, masalah ini kita tambahkan dengan yang ada di LKPD di sini. Jadi ini juga didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi di sini di LKPD-nya ada 3 LKPD, ada 3 bagian LKPD yang perlu kita diskusikan. Saya tampilkan dulu LKPD-nya supaya tidak bingung sebentar di kelompoknya masing-masing. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di sini silahkan diisikan kelompoknya kelompok berapa, kemudian nama anggotanya. Nah, di sini ada petunjuknya, petunjuk LKPD-nya silahkan dibaca. Ini silahkan dibaca cara kerjanya. Nah, di sini hasil dari percobaan kita tadi bisa kita tuliskan di sini. Misalnya benzena. Benzena rumus kimianya apa? Kelarutannya di dalam air bagaimana? Dia larut atau tidak? Saya kasih contoh di sini. Nah, di sini kita pilih senyawanya di sini. Misalnya pertama benzena. Kita pilih benzena. Di sini sudah bisa kita lihat rumus kimianya apa. Kemudian kita teteskan. Kita klik berkali-kali di tetes-nya supaya menetes. Nah, selanjutnya kita aduk. Cara aduknya bisa kita klik atau tombol yang di sebelah kanan bisa kita klik aduk. Bisa juga tekan lama kemudian kita goyang-goyang. Nah, itu dia untuk LKPD-nya. Silahkan dikerjakan masing-masing di kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, oke, sambil berdiskusi di sini ada modul, silahkan di-download. Ini salah satu referensi untuk menjawab masalah atau permasalahan kita yang sebelumnya dengan yang ada di LKPD. Oke, kelompok 1 sudah diperhatikan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana? Lancar gitu? LKPD-nya bisa dipahami semua? Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 1 duluan. Siapa yang mau share screen? saya Pak. Ya, silakan Mauliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliani, perwakilan dari kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik teman-teman, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dapat kamu analisis jika dikaitkan dengan materi ikatan kovalen? Ikatan kovalen terbentuk dari pasangan unsur yang sama-sama kekurangan, bersatu atau membentuk ikatan untuk saling menstabilkan. Yang kedua, kesimpulan apa yang dapat kalian tarik dari gambar di atas? Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kelompok 1 yaitu ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron antara 2 atau lebih unsur. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan? Jadi kata kuncinya ikatan kovalen di situ dibentuk dari unsur-unsur yang sama-sama kekurangan elektron. Oke, kalau semuanya sama, LKPD bagian kedua. Silakan kelompok 2. Saya Pak. Silakan. Rizka Awalia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Awalia, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen dari molekul berikut. Molekul F2, konfigurasi elektron 9 sama dengan 2, 7, elektron valensi stabil 8, kekurangan elektron atau elektron yang disumbangkan 1, struktur Lewis. Jika digambarkan struktur Lewisnya seperti gambar, ada 2 F yang saling berdekatan dan saling menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan bersama untuk berikatan. Proses terbentuknya ikatan 1F elektron valensinya 7 sehingga masih membutuhkan 1 elektron untuk stabil, sehingga untuk F harus kita tuliskan F2 agar stabil. Selanjutnya, LKPD untuk yang virtual lab. Kita share screen yang percobaan virtual lab. Baik, rumus dari benzena yaitu C6H6. Oke.
Perhatikan larutan yang di dalam air. Oke, cukup. Sampai di situ saya, jangan dikasih penuh. Coba diaduk. Oke. Oke, cukup. Di situ bisa diperhatikan larut dalam air atau tidak? Tidak, Pak. Oke. Tidak. Jadi benzena itu tidak larut. Tidak larut dalam air. Nah, air itu pelarut polar. Perlu diingat, air itu pelarut polar. Jadi benzena tidak larut dalam pelarut polar. Ganti dengan glukosa yang paling bawah. Oke, silahkan Mauliani. Rumus kimianya C6H12O6. Ada yang bisa menyimpulkan itu glukosa larut di dalam air atau tidak? Kalau bikin kita di rumah, gulanya larut atau tidak? Larut, Pak. Larut. Iya, larut. Oke, cukup sampai di situ Mauliani. Apa kesimpulan berdasarkan percobaan itu tadi? Baik, kesimpulan dari percobaan tadi yaitu senyawa kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Oke. Jadi, senyawa kovalen polar adalah senyawa yang larut dalam air, sedangkan kovalen non-polar adalah senyawa yang tidak larut di dalam air atau pelarut polar. Oke, betul sekali kesimpulannya. Oke, saya kira materi untuk ikatan kovalen cukup sampai di situ. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Mauliani, oke, silakan. Baik, kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron antara unsur-unsur non-logam yang sama-sama cenderung menerima elektron untuk stabil. Ikatan Oke. kovalen ada tiga, yaitu ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Senyawa kovalen berdasarkan larutannya dalam air dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa kovalen polar atau larut dalam air dan senyawa kovalen non-polar atau tidak larut dalam air. Oke, terima kasih Mauliani. Kesimpulannya saya kira sudah lengkap sekali. Jadi kesimpulannya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang dibentuk dari unsur-unsur non-logam yang sama-sama kekurangan elektron sehingga sama-sama cenderung menerima elektron untuk stabil. Itu kesimpulan pertama yang disampaikan oleh Mauliani. Betul sekali. Kemudian yang kedua, dari jenis ikatannya, ikatan kovalen itu ada 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian dari segi kelarutannya, itu ikatan kovalen dibagi 2. Senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Nah, oke, saya kira untuk ikatan kovalen cuma sampai di situ. Bisa dipahami semua sampai di situ? Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Nah, oke. Saya kira untuk hari ini cukup anandaku semua. Terima kasih atas keaktifannya semua. Terima kasih yang sudah on kameranya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Di pertemuan selanjutnya itu kita akan khusus membahas tentang ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam. Kemudian selanjutnya, kalau dipresentasikan berapa persen pemahaman anandaku semua untuk materi ikatan kovalen ini? 96%, Pak. Oke. Saya harap bisa 100% semua. Nah, oke. Soal latihannya saya harap bisa dikerjakan. Linknya juga sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan dikerjakan. Sebagai akhir, saya kembalikan kepada Mauliani untuk pemimpin doa sebelum kita selesai. Silakan Mauliani. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali lagi Mauliani. Oke, cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.